Yang terkasih, selamat siang. Katanya pada akhir tahun 2024 yang lalu, banyak penjual mobil yang ditanya oleh para calon pembelinya, para calon customernya. Kami mau membeli mobil Paus. Apakah stoknya masih ready atau tidak? Berapa harganya? Bagaimana spesifikasinya? Dan lain-lain pertanyaan serupa. Rupanya, mobil yang dimaksud adalah jenis Innova Zenix Hybrid yang dipakai oleh Bapak Paus pada saat kunjungan apostoliknya ke Indonesia bulan September 2024 yang lalu. Konon sejak digunakan oleh Bapak Paus dalam kunjungannya ke Indonesia, memang penjualan mobil ini meningkat drastis. Saudara-saudari, Bapak Paus memilih mobil ini karena baginya mobil ini memang tampak lebih sederhana dibandingkan jenis-jenis mobil lain yang ditawarkan baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh pihak Vatikan. Paus merasa semakin sederhana kendaraan yang dia gunakan dalam kunjungannya, akan semakin mudah bagi dia untuk dekat, baik secara fisikal maupun emosional dengan umat, dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kendatipun Bapak Paus adalah pemimpin gereja Katolik sedunia dan juga seorang pimpinan negara Vatikan, suatu negeri yang meskipun amat kecil tetapi amat kaya. Dia memilih untuk menggunakan sebuah kendaraan sederhana yang tampak sama seperti masyarakat kebanyakan. Dan saudara-saudari, kesederhanaan dan kerendahan hati yang diteladankan oleh Bapak Paus Fransiskus ini, saya yakin pasti terinspirasi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Minggu Palma. Kita mengenangkan peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem untuk mengawali misi penebusannya. Ada banyak umat bertanya kepada saya, "Pastor, kenapa hari ini disebut Minggu Palma?" Karena pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, saudara-saudari, orang-orang menghamparkan pakaiannya supaya sang raja ini bisa lewat, dan mereka juga melambai-lambaikan daun palem atau daun palma. Mereka tidak melambai-lambaikan daun pisang. Jadi ini alasan kenapa disebut sebagai Minggu Palma dan bukan Minggu Pisang. Karena yang dipegang oleh umat adalah daun palma, Palm Sunday, bukan Banana Sunday. Dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencermati betapa ada suatu pelajaran yang indah dari kisah ini. Pada umumnya raja-raja itu menunggangi kuda yang gagah dan perkasa. Para kesatria, para prajurit juga menggunakan kuda. Tetapi Tuhan Yesus memilih menggunakan seekor keledai yang muda. Muda berarti masih kecil. Bukan Tuhan jahat, karena ini juga mudanya tidak terlalu kecil. Kuda yang persis bisa ditunggangi oleh dirinya. Dan ini menunjukkan suatu teladan kesederhanaan dari Tuhan kita. Meskipun Tuhan adalah Raja semesta alam, Dia memilih suatu alat transportasi sederhana yang jauh dari identitasnya sebagai seorang raja. Untung Tuhan Yesus ini sudah naik ke surga, saudara-saudari. Saya membayangkan kalau Tuhan Yesus masih hidup, lalu Dia mengunjungi Indonesia seperti Bapak Paus menggunakan keledai, maka keledai ini bisa viral. Lalu satu Indonesia menggunakan keledai kemana-mana. Jalanan bisa macet dan di mana-mana akan ada kotoran keledai berserakan. Lalu SIM itu berubah kepanjangannya, bukan surat izin mengemudi, tapi surat izin menunggangi. Jadi karena Yesus tidak masuk ke Indonesia dengan keledai, maka tidak ada ya. Saudara-saudari, mari kita belajar sesuatu. Mobil Zenix dan juga keledai ini menjadi viral dan fenomenal jelas bukan karena kualitas mobil atau kendaraan itu sendiri di dalam dirinya, tetapi karena siapa yang menunggangi atau berada di atasnya. Tuhan Yesus dan juga Paus Fransiskus adalah dua sosok karismatis, pemimpin spiritual yang berpengaruh bagi seluruh dunia. Roma locuta causa finita. Apapun yang dikatakan Paus di Roma, semua masalah sedunia beres katanya. Pengaruh yang luar biasa, impact-nya terasa bagi seluruh dunia. Dan mereka bisa menjadi orang-orang hebat seperti ini karena mereka adalah pemimpin, tokoh yang pertama-tama fokus atau sibuk
untuk mengembangkan kehidupan rohani. Mari kita bercermin melalui perayaan Minggu Palma hari ini, saudara-saudari. Kita merenungkan betapa banyaknya waktu kita habiskan untuk memperelok penampilan diri. Betapa lelahnya kita hidup karena berusaha pencitraan, berusaha terkesan baik di hadapan orang. Betapa seringnya kita kecapean karena gonta-ganti kostum dan aksesoris hanya untuk menarik perhatian orang lain, mencari-cari perhatian untuk memikat yang lain. Tetapi saudara-saudari, perayaan hari ini mengajak kita untuk memperhatikan sesuatu yang bersifat kedalaman, spiritual, daripada apa yang bersifat material, artifisial, fisikal. Kita menjadi orang berpengaruh seperti Bapak Paus dan Yesus sendiri karena sekali lagi kualitas kedalamannya. Dan kualitas kedalaman pribadi yang menonjol yang ditampakkan oleh Yesus hari ini, yang memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai yang sederhana dan bukan kuda yang kuat, adalah kesederhanaan dan kerendahan hati. Kita berefleksi bahwa diri kita tidak sehebat, tidak sekuat, tidak sekeren Bapak Paus, apalagi Tuhan Yesus. Dan memang kenyataannya tidak akan pernah kita bisa lebih hebat daripada mereka. Namun seringkali kita lebih sombong daripada mereka. Mari kita belajar hari ini melalui perayaan Minggu Palma menjadi pribadi-pribadi yang sederhana dan rendah hati. Kita tidak pilih-pilih alat transportasi, tidak pilih-pilih handphone, tidak pilih-pilih makanan, tidak pilih-pilih teman. Ini adalah cara kita untuk menghidupi secara konkret semangat kesederhanaan dan kerendahan hati. Puas dan bersyukur dengan segala sesuatu yang telah kita miliki. Saudara-saudari, ini yang pertama adalah makna spiritual dari Minggu Palma. Mari yang kedua, kita juga menggali makna teologis di balik perayaan hari ini. Rupanya keledai yang digunakan oleh Tuhan Yesus bukan hanya suatu simbol kesederhanaan dan kerendahan hati. Keledai itu juga merupakan salah satu penggenapan dari nubuat perjanjian lama. Kalau kita baca kitab suci di dalam kitab Zakaria bab 9 ayat 9 dikatakan di sana, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, bersorak-soraklah hai putri Sion, sebab penyelamatmu, rajamu akan datang kepadamu. Dia akan mengendarai seekor keledai muda. Jadi Nabi Zakaria jauh sebelum Yesus lahir sudah mengatakan bahwa dia akan datang, dan dia yang datang ini adalah Raja, Pembebas, Mesias yang sudah dinanti-nantikan sejak lama oleh bangsa Yahudi. Tetapi sesungguhnya saudara-saudari, kedatangan Mesias bukan hanya dinantikan oleh orang Yahudi. Kita semua, seluruh bangsa juga menantikan keselamatan. Bahkan semua makhluk juga menantikan keselamatan. Karena keselamatan itu kata lainnya adalah kehidupan, life. Maka ada prinsip biologi ya, survival of the fittest. Kita berjuang untuk bisa hidup. Kita berjuang untuk bisa selamat. Maka kedatangan Yesus Sang Juru Selamat itu dinanti-nantikan oleh semua bangsa. Maka saudara-saudari, saya mau mengatakan jika Tuhan Yesus adalah penggenapan dari nubuat para nabi, dan kita yakin nabi ini sendiri bersabda berdasarkan perintah langsung dari Tuannya. Karena nabi adalah utusan, maka ada yang mengutus. Yang mengutusnya untuk bicara demikian adalah Allah sendiri. Maka sungguh pribadi yang kita rayakan kedatangannya hari ini ke Yerusalem adalah pribadi Allah, pribadi ilahi Sang Pembebas. Maka perayaan Minggu Palma juga menjadi suatu undangan bagi kita saudara-saudari untuk semakin beriman kepada Kristus sebagai pembebas kita. Dan Minggu Palma juga merupakan simbol kedamaian. Keledai itu adalah simbol hewan yang tenang, yang damai, bukan seekor kuda yang biasanya digunakan di dalam medan pertempuran. Yesus adalah Raja Damai yang tidak membawa pembebasan bagi bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Mesir atau Romawi, tetapi dia membebaskan bangsa Israel, membebaskan kita sekalian pertama-tama dari perbudakan dosa.
Yesus bukanlah seorang pemimpin militer atau pemimpin politik, namun pemimpin spiritual, pemimpin rohani. Dan kita juga merenungkan di dalam perayaan Minggu Palma ini sedikit di-spill mengenai kisah sengsara Tuhan yang akan lebih kita renungkan secara mendalam dalam Jumat Agung nanti. Melalui cerita singkat mengenai kisah sengsara Tuhan, kita diajak saudara-saudari juga untuk siap, bukan hanya bersama Yesus masuk dalam kemuliaannya untuk disambut dengan sorak-sorai dengan lambaian daun palma. Kita juga diajak untuk bersiap sedia sebagai murid Tuhan untuk kelak mengalami penderitaan seperti Dia. Namun kita ingat bahwa bagi kita pengikut Kristus, penderitaan dan kematian tidak pernah menjadi akhir. Akhir dari hidup kita adalah kemenangan yang jaya, adalah kehidupan. Maka saudara-saudari, mari kita sungguh mengimani Tuhan melalui perayaan Minggu Palma ini, dan kita tidak takut mengikuti Dia. Bahwa Minggu Palma adalah awal dari kisah sengsaranya, betul. Tetapi kisah sengsara itu juga sekaligus adalah awal dari kebangkitannya. Kita bersyukur punya Allah yang walaupun telah mati namun bangkit jaya. Allah kita adalah Allah orang-orang hidup, bukan hanya Allah orang mati. Tuhan memberkati. Amin.